5 Mei 2020, seorang pria yang selama puluhan tahun menghibur patah hati Indonesia meninggal dunia. Tetapi puluhan tahun sebelumnya, suaranya bahkan tidak ada harganya di jalanan ibu kota. Inilah kisah tentang penolakan, ironi, dan puncak kejayaan yang berakhir terlalu cepat. Kita mengenalnya sebagai raja di atas panggung, tetapi sangat sedikit orang tahu seberapa keras jalanan ibu kota pernah menghajarnya. Tahun 1980-an, jalanan Sleepy Jakarta, ia bukanlah siapa-siapa. Bahkan Kempot bukanlah nama aslinya. Itu adalah sebuah singkatan kelompok pengamen trotoar. Ia bernyanyi bukan untuk mencari tepuk tangan, tetapi untuk bertahan hidup agar bisa makan besok pagi. Berbekal mimpi yang lebih besar, ia membawa rekaman demo dari satu perusahaan rekaman ke perusahaan lainnya, berharap ada yang mau mendengarkan. Hasilnya, nihil. Rekaman itu diabaikan, ditolak. Produser musik saat itu tidak melihat ada masa depan dari suara seorang pengamen trotoar. Namun, penolakan di Jakarta itu ternyata hanyalah awal. Karena beberapa tahun kemudian, suaranya justru terdengar dari benua yang berbeda. Tahun 1989, ia akhirnya berhasil merilis lagu berjudul Cidro. Di Jakarta, lagu itu gagal. Saat itu, industri musik nasional lebih didominasi pop Indonesia. Lagu berbahasa Jawa belum dianggap memiliki pasar nasional. Tetapi sebuah ironi besar terjadi. Lagu yang tidak laku di negerinya sendiri itu justru meledak ribuan kilometer jauhnya. Di Suriname dan di Belanda, di mana komunitas keturunan Jawa yang sangat besar menemukan identitas mereka melalui suara kasarnya. Ironisnya, orang-orang yang hidup ribuan kilometer dari tanah Jawa justru lebih dahulu memahami lagu-lagunya. Ia diundang tampil di Eropa, diperlakukan selayaknya bintang besar. Saat berdiri di bawah sorot lampu Eropa, barangkali ia masih mengingat rekaman-rekaman demo yang dulu tidak pernah didengarkan di Jakarta. Dibutuhkan waktu hampir 3 dekade, hingga akhirnya waktu pembayaran itu tiba. Sebuah fenomena meledak di saat usianya sudah tidak lagi muda. Percaya. Tahun 2019, sesuatu yang tidak pernah diprediksi oleh industri musik terjadi. Lagu-lagu patah hatinya tiba-tiba dinyanyikan oleh jutaan anak muda. Ia diangkat menjadi bapak patah hati nasional. Saat menatap puluhan ribu orang dari atas panggung megah itu, jalanan Sleepy kini terasa sangat jauh. Dalam beberapa bulan terakhir, jadwalnya hampir tidak pernah kosong. Ia berpindah dari satu kota ke kota lain. Selamat malam Sobat Ambyar, Sugeng Dalu. Malam ini kita konser dari rumah, dan tentunya saya yakin semuanya akan bernasib malam ini. Sobat Ambyar luar biasa. Pada April 2020, di tengah krisis pandemi, ia menggelar konser amal dari rumah. Dalam hitungan jam, donasi terkumpul lebih dari 7,6 miliar rupiah. Tidak ada yang tahu bahwa itulah salah satu penampilan terakhirnya membantu sesama. 5 Mei 2020, pagi itu tidak ada yang siap. Jantung yang selama puluhan tahun berdetak untuk menghibur orang lain akhirnya berhenti. Tanpa ada perpisahan, ia pergi secara mendadak.
tepat di saat seluruh negeri baru saja belajar untuk mencintainya. Lagu-lagunya tetap dinyanyikan, tetapi orang yang menulisnya sudah tidak ada.